Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel ADTV Bengkulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, pada hari ini saya akan ngobrol-ngobrol terkait dengan isu yang sangat viral ya, sebenarnya di seluruh Indonesia. Tapi kita hanya akan mengobrol isu ini di dalam lingkup Kota Bengkulu saja. Hari ini seorang wakil rakyat akan menjawab tentang isu ini, yaitu kelangkaan minyak goreng. Termasuk di Kota Bengkulu, kelangkaan minyak goreng ini begitu terasa karena terbukti ibu-ibu dalam beberapa bulan terakhir mengalami masalah. Kemudian pelaku-pelaku UMKM mengalami masalah untuk menjalankan bisnisnya terkait dengan kelangkaan dari minyak goreng ini. Tentunya UMKM yang sangat membutuhkan akan ketersediaan minyak goreng ini. Nah, sudah ada di depan kita seorang wakil rakyat dari Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu. Beliau adalah Bang Dedianto. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ya Bang? Alhamdulillah. Semangat nampaknya nih Bang ya. Pokoknya ADTV mantap. Jos. Gimana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Bang ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Sekarang ini kan terjadi kelangkaan minyak goreng. Ya. Bener. Jadi Kota Bengkulu mengalami kelangkaan minyak goreng. Bukan hanya di Kota Bengkulu, di kabupaten juga begitu. Kemudian di provinsi tetangga juga begitu, dan di tingkat nasional juga begitu. Jadi seluruh Indonesia. Minyak goreng langka ini fenomena nasional, bukan fenomena lokal. Ya kan? Nah, maka penyelesaiannya itu memang harus komprehensif. Dari pusat, provinsi, sampai kabupaten kota. Nah, jadi memang diperlukan langkah yang luar biasa menurut saya agar minyak goreng ini tidak lagi langka. Abang melihat ini harus dicarikan solusi atau dibiarkan saja mengalir sampai normal lah menurut secara aku alami? Ya, kita harus carikan solusi ya, karena sekarang para UMKM sudah menjerit. Salah satunya itu adalah para penjual kue. Kue-kue, sebetulnya ada kue basah dan ada gorengan-gorengan. Mereka sudah WA ke saya. Pak Dedianto, itu gimana minyak goreng ini? Stres kami ini, kan begitu. Karena kami gulung tikar ini usaha. Cari minyak gorengnya sudah mahal, payah. Kemudian ngantri, pas giliran kita habis. Kira-kira begitu. Yang WA banyak. Nah, kita dari DPRD sudah melakukan sidak. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat, kan begitu. Artinya sidak secara terlihat itu ya, kita melakukan kunjungan resmi ya ke gudang-gudang. Kemudian kita juga melakukan kunjungan resmi ke toko-toko gitu ya. Ke warung-warung secara acak. Nah, temuan kita salah satu gudang minyak Sophia, minyak goreng bermerek Sophia yang ada di daerah Kecamatan Slebar. Itu dia bilang kalau normalnya satu bulan itu terjadi 13 rit pengiriman. Dia menggunakan satuan rit. Sekarang kata dia itu satu bulan hanya baru 3 rit. Bayangkan dari 3 rit ke 13. Berarti ada kehilangan 10 rit, kan begitu. Kehilangan 10 rit ini dari pabrik minyak goreng tersebut yang ada di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kan begitu. Makanya saya bilang ini nggak bisa berdiri sendiri. Kita kejar lagi. Kenapa kok bisa? Apa informasi dari pabrik? Ya, pabrik bilang, ya ini stok kita yang ada. Kira-kira gitu loh. Pertanyaannya kan, kalau stoknya ada, berarti kan nggak ada masalah dengan bahan baku. Ya kan? Bahan bakunya tetap, produksinya tetap, tapi kenapa kemudian pengiriman ke daerah-daerah itu volumenya terkurangi? Nah, karena volumenya terkurangi, tentu saja ini berdampak terhadap langkanya minyak goreng. Itu salah satu penyebab. Kemudian penyebab yang kedua, bisa jadi sebetulnya ada tanda kutip ya, upaya-upaya penimbunan di banyak tempat.
Di media nasional juga kan sudah dimunculkan ada temuan-temuan di gudang-gudang gitu ya. Penimbunan minyak. Nah, terkait penimbunan ini, kita memang mendorong pemerintah proaktif. Dan juga kita mengundang masyarakat. Kalau misalnya ada temuan-temuan yang mencurigakan, lapor. Lapor ke Perindah Kota. Kalau dalam skup kota ya, lapor ke polisi bahkan, karena itu pidana. Atau melapor ke kita di DPRD. Saya nomor HP saya itu kan, nomor WA saya 0813 77 68 2875. Itu WA saya standby. Kalau misalnya masyarakat melihat ada tanda-tanda mencurigakan, kira-kira begitu, sehingga nanti kemudian kita bisa bergerak melakukan sidak langsung ke tempat yang bersangkutan. Apa namanya, minyak goreng ini ternyata kan dalam riset terakhir teman-teman Indep itu memang ada pengalihan bahan bakunya, tetap nih sawit. Kalau dulu outputnya minyak goreng, sekarang minyak goreng plus biodiesel. Nah ini, jadi bahan baku ini terbagi menjadi dua, toh. Betul. Nah, ini yang terjadi. Itu temuan Indep ya. Temuan teman-teman ekonomi Indep. Nah, temuan Ombudsman juga begitu. Kemudian temuan-temuan terakhir ini para tokoh ekonom juga begitu. Nah, berarti kalau itu masalahnya ya, ini soal kebijakan pusat. Ya kan, nah. Kita ingin mendorong minyak sawit ini juga menjadi biodiesel, itu it's okay. Tapi harus dilihat kan, jangan sampai mengurangi produksi untuk minyak goreng kan begitu loh. Karena minyak goreng ini kan barang wajib yang bahasa saya itu ya barang utama lah ya yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Nah itu artinya apa? Ada problem dengan produksi ya, karena produksi tadi terbagi dua. Kemudian ada problem juga dengan apa namanya, jalur distribusi. Karena pernah yang di gudang itu bilang, Pak, ini aja ada barang itu yang sampai 7 hari. Kan mustahil dari Palembang ke sini 7 hari. Kata dia jalannya rusak. Ya kan, kata dia nih, kan begitu. Nah, ini sebetulnya perlu penelusuran lebih lanjut. Nah, yang berikutnya apa namanya, Bung, soal minyak goreng ini juga ada namanya panic buying itu. Kan pemerintah selalu mengatakan ini stok kita it's okay nih, ya kan. Nah, tapi kalau orang beli di warung A, beli di warung B nggak ada, orang panik. Jadi ketika dia ketemu dengan warung C yang minyak gorengnya banyak, borong dia. Kira-kira begitu loh. Nah, ada situasi panic buying. Maka bagaimana jalan keluarnya? Menurut aku memang pertama apa namanya, sidak secara acak terus menerus. Sidak ini kan sebetulnya kan kita bisa minta tolong juga dari masyarakat untuk memberikan laporan kepada kita. Kalau ada gejala-gejala penimbunan di tempat tertentu. Kemudian yang kedua, kita memang apa namanya, saya sudah minta kepada Perindah Kota juga selaku DPRD untuk berkirim surat kepada kementerian untuk menjelaskan temuan kita sidak di gudang tadi. Karena ada soal produksi ya, ada masalah dengan produksi yang nyampe di gudang di Kota Bengkulu. Ya biasanya 13 rit menjadi 3 rit. Bahkan kalau di Indomarko pada waktu kami sidak itu, dari bulan Januari itu, dari bulan Januari sampai kemarin itu awal Maret ya, itu kosong. Di gudang tuh kosong. Nah, kalau Indomarko ini kan yang di dalamnya juga yang pendistribusinya ada Indomaret dan lain-lain tuh, itu kan dari gudang sentral di Jakarta, di pusat. Gudang sentral di Jakarta itu kata dia kosong. Dan gudang sentral dari Jakarta itu kan dapat suplai dari pabrik. Kenapa dia kosong? Mereka juga sudah tanya kepada pabrik, kan gitu loh. Memang kosong. Pabrik produksi. Iya, produksinya itu apa namanya? Ya nggak seperti dulu, gitu loh. Nah, makanya semakin menguatlah pengalihan ke biodiesel ini. Tapi itu kan soal makro. Yang kita di Kota Bengkulu, setelah kita melakukan sidak gitu ya, agar tidak ada penimbunan, kemudian sidak agar dijual sesuai dengan head. Ya janganlah mahal-mahal kali, walaupun memang teori ekonominya kalau barang ini langka mahal dia kan. Itulah gunanya sidak tadi, itulah gunanya kita ngecek sesuai tidak dengan head. Kemudian yang berikutnya operasi pasar.
Nah, operasi pasar ketika barang itu langka, kan kita sudah melihat tuh, kadang ada keributan, ada kerusuhan, ada antrian yang tidak tertib, bahkan kemudian ada yang ini teman-teman itu yang dapat double. Jadi Bang Arifin sudah dapat ini, muter lagi ke antrian belakang, dapat lagi, dapat lagi. Kan jadi adanya kenakalan dari para buyer ya. Ada juga yang kemudian dia itu operasi pasar di tempat X dia datang, di tempat Y dia datang, di tempat Z dia datang. Lo lagi, kira-kira begitu bahasa kerennya. Betul. Makanya kemudian operasi pasar ini kita dorong menyebar dan banyak, basisnya kelurahan. Bayangkan kalau misalnya ke dalam satu hari itu kita melakukan operasi pasar dalam titik yang cukup banyak misalnya. Kayak di Kota Bengkulu kan ada 67 kelurahan. Misalnya kita lakukan di 15 titik. Gitu ya. Kan ada 9 kecamatan ya. Kita lakukan misalnya 9 kali 2 18 titik, satu kecamatan 2 titik. Itu dia akan mendorong bahwa yang menikmati minyak goreng itu warga setempat. Gitu kan? Kalau bisa agar dia bisa dapat itu berbasis KTP, jadi bisa dicek. Kalau kita lebih teliti sebetulnya kita cek namanya, kita cek alamatnya. Kalau misalnya ada nama dengan alamat yang sama, tak usah direspon, berarti kan itu suami istri dan anaknya, kira-kira begitu loh. Nah, ini upaya-upaya kita yang memang harus dilakukan, dan ini yang kita kasih masukan kepada teman-teman Perindak Kota. Jadi memang terkesan ribet ya Bang dalam pendistribusiannya kepada masyarakat ya dengan fenomena ini ya. Iya, memang ya, tapi mau nggak mau operasi pasar harus kita lakukan dalam rangka mencegah tadi itu ya, mencegah penimbunan, mencegah harga di luar head kayak gitu. Oke, artinya kan sudah ditemukan permasalahan kelangkaan minyak goreng ini kan, yang pertama tadi kan ya memang produksi ya, dari produksinya memang terjadi penurunan akibat dari terbaginya kebutuhan dari bahan baku, yaitu untuk ke biodiesel juga gitu kan. Artinya memang secara logikanya ya memang ketersediaan minyak goreng ini dipastikan memang terjadi penurunan. Memang ada masalah terhadap produksi. Itu loh. Ditambah lagi ya adanya penimbunan, kenakalan di jalur distribusi atau bahkan juga dari buyernya sendiri, dari masyarakatnya sendiri, ada pihak-pihak oknum-oknum yang nakal dari satu titik ke titik yang lain untuk memperbanyak itu. Itu fenomena yang terjadi sekarang dan itu. Nah, mungkin ketika ini ditemukan, seperti apa langkah-langkah strategis ataupun saran dari pihak wakil rakyat dalam hal ini Komisi 3 DPRD Kota Bengkulu dalam menyikapi ini, saran kepada masyarakat sebagai pengguna minyak goreng ini? Memang kalau untuk rumah tangga ya, hanya untuk rumah tangga, misalnya kayak saya kan punya istri juga yang lihai menggoreng-goreng kan gitu. Saya bilang ya sudah, kalau dapat syukuri, kalau nggak dapat olahan produknya jangan pakai minyak. Kayak saya kan ada ada sayur terong di belakang rumah itu. Mungkin saya rajin tiap 3 hari itu biasanya panen gitu ya, digoreng. Ya sekarang jangan lagi digoreng, direbus kan gitu loh. Atau iya direbus kan. Yang ongseng-ongseng kayak gitu. Ini agak enak nih kalau dia rumah tangga. Tapi yang kita kasihan itu yang pelaku UMKM. Ya, betul. Yang berbasis minyak goreng. Nah, ini yang banyak curhat nih. Ya, betul. Gimana kami nih, Pak, dan lain-lain. Nah, ini yang kasihan. Makanya kita berdoa, moga-moga situasi ini cepat tuntas. Karena ini fenomena nasional. Nah, di luar itu, sebetulnya kita mengingat tradisi nenek moyang kita dulu. Bahkan waktu kita dulu masih kecil kan, Bang? Kita itu kan di belakang rumah kan ada niur. Kelapo kan begitu. Kelapa ya. Dan kita dulu diajari bikin minyak itu. Saya juga bisa Bang buat itu. Nah, ya kan. Parut kan. Karena dulu santan. Kan waktu di kampung kan sering bantu ibu produksi minyak dari kelapa itu. Betul. Dan dulu saya masih ingat dulu kecil itu nggak pernah beli minyak di warung itu. Minyak itulah. Bahkan ada tai minyak yang bisa dikasih racikan bumbu jadi makanan, sambal. Justru lebih alami ya Bang. Nah, makanya kita memang
perlu cek nih di wilayah-wilayah yang dulu ada kelapa dan niur itu bagaimana. Walaupun sekarang kita prihatin juga toh. Betul. Karena kelapa-kelapa banyak sudah ditebang. Sudah tebang. Diganti dengan sawit. Kita belum terlatih menggali minyak sawit menjadi minyak goreng. Ya, mengolah buah sawit menjadi minyak goreng. Makanya ini juga sebetulnya pembelajaran bagi kita. Produksi sawit di Provinsi Bengkulu ini kan besar. Mungkin kita perlu mengkaji berdirinya minyak goreng. Bahkan dulu kan sudah ada rencana pemerintah ingin bikin pabrik minyak goreng. Ya ini juga dalam rangka kita banyak. Pertama kita memastikan stok kebutuhan kita di sini, menyerap tenaga kerja gitu ya. Kemudian kita kemudian bisa menjual produk olahan, bukan produk bahan baku. Kira-kira kayak gitu. Perlu kita mengembangkan lebih jauh pelatihan kepada masyarakat karena ketersediaan kelapa sawit di Bengkulu kan luar biasa. Nah, kita ada enggak solusi atau wacana ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat pedesaan yang notabene adalah penghasil sawit terbesar, membuat minyak goreng secara tradisional dari bahan sawit ini. Kalau masalah teknologinya kan sederhana, sangat sederhana, bahkan bisa dilakukan secara manual, secara tradisional. Itu sebuah solusi barangkali. Ya betul. Kalau misalnya ada teknologi mengolah tandan sawit itu menjadi minyak, lakukan. Saya belum melakukan recheck belum melakukan tracking apakah ada teknologi tepat guna, murah meriah. Karena saya pernah juga tanya dengan petani, ya Pak, katanya kami ngejual tandan aja kami sudah untung, kan begitu. Kalau tidak kami olah menjadi produk minyak goreng mungkin rada ribet. Tapi kalau kita misalnya punya teknologi sederhana yang kemudian setelah dihitung itu untungnya berlipat gitu ya, atau melebihi keuntungan daripada jual buah tandan segar, pasti mereka mau. Nah, yang kalau saya pribadi misalnya memang ini sayangnya kan kota ini kan nggak lahan pertaniannya aku tengok nggak ada lagi kelapa gitu ya. Ya ada 1-2 lah, tapi kelapa yang diseriusi sebagai produk untuk diolah menjadi minyak sawit itu kan nggak ada kan. Lebih banyak di desa-desa. Di desa-desa pun sekarang sudah banyak berganti. Ya sawit itulah kan begitu loh. Nah makanya memang ini pembelajaran untuk pemerintah secara nasional ya. Nah, kemudian juga ini pembelajaran bagi semua kepala daerah untuk melakukan teknologi tepat guna mengolah sawit tadi, atau kemudian menguatkan kembali industri kelapa niur itu. Nah, kira-kira begitu loh. Ya betul. Oke Bang Deddy, tadi kita sudah ngobrol apa penyebabnya, kemudian sedikit solusi meskipun Bang Deddy secara lingkup wilayahnya adalah Kota Bengkulu yang mungkin ketersediaan produk juga, bahan baku juga kan berada di pedesaan yang bukan dalam wilayahnya Bang Deddy. Tapi kan paling tidak solusi yang kita berikan untuk seluruh masyarakat Indonesia nih Bang Deddy ya. Ada satu video yang begitu viral di sosial media karena yang mengirim video itu adalah seorang tokoh agama dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Beliau sangat dikenal, beliau adalah mantan wakil gubernur Provinsi Bengkulu yang saat ini beliau juga sebagai tokoh ulama, tokoh agama di Provinsi Bengkulu, yaitu Kiai Haji Samlan LC. Videonya Bang sangat viral di sosial media. Mungkin Bang Deddy kita perlu tayangkan dulu videonya biar Abang bisa. Boleh. Saya sudah dengar. Sebetulnya jadi, sudah dengar. Abang sudah dengar. Tapi kita tayangkan sebentar. Biar teman-teman Android TV juga melihat bagaimana video dari Kiai Haji Samlan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, ya saya khususkan terutama kepada para ibu-ibu semuanya untuk saat ini stop. Semuanya tidak usah mengantri minyak goreng. Tidak ada yang perlu untuk cari-cari minyak goreng. Ayo, kita bertahan untuk tidak mencari minyak goreng. Kita bertahan untuk tidak perlu menggoreng sesuatu. Ya, kita alihkan dengan alternatif yang lain tanpa harus menggoreng. Ayo, kita bertahan. Tidak perlu mencari minyak goreng. Silakan. Kita semuanya bertahan paling tidak dalam waktu 2 minggu tidak perlu mencari minyak goreng. Insya Allah nanti akan kita lihat minyak goreng pada akhirnya akan berhamburan.
berhamburan, biarlah dia berhamburan. Sampai biarlah mereka tumpahkan di pinggir-pinggir jalan. Dan kita tetap bertahan untuk tidak perlu mencari minyak goreng. Hingga pada saatnya mereka betul-betul mendapatkan pelajaran bahwa bermain-main dengan persoalan yang menjadikan derita rakyat banyak, orang banyak, itu adalah tidak baik. Dan mereka pada akhirnya yang menderita, yang mempermainkan kebutuhan masyarakat, itu nanti mereka pada akhirnya yang menderita. Ayo kita bertahan, kita punya harga diri, tidak perlu ada yang mengantri untuk mencari minyak goreng. Semoga ibu-ibu semuanya sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, bagaimana Bang Deddy menanggapi video yang beredar ini dari Pak Kiai Haji Samlan ini? Pertama kan beliau itu ulama ya, kedua beliau tokoh pendidikan, ketiga beliau mantan wakil gubernur. Artinya seprovinsi Bengkulu ini mengenal Ustadz Samlan. Sebagai sebuah himbauan, saya mendukung penuh. Iya betul. Karena dalam himbauan itu mengandung nilai-nilai agar kita ini bisa survive pada situasi sulit. Iya, iya. Ya kan, Mas? Artinya kan kita masih bisa makan, masih bisa minum tuh. Iya. Masih ada lauk. Iya. Kira-kira begitu loh. Maksud dari himbauan itu kan, ya bertahanlah selama 2 minggu ini. Kira-kira begitu loh. Untuk ini tidak tujuannya mencari. agar para penimbun-penimbun gitu ya, atau mereka yang berjualan tidak menggunakan head, itu sadar juga. Waduh, ini kalau produk aku nggak laku bahaya. Kira-kira gitu loh. Sebetulnya arahnya ke situ. Nah, walaupun di luar himbauan itu, ya memang harus ada treatment-treatment pemerintah. Treatment-treatmentnya seperti apa? Itu yang tadi kita bicarakan dari awal. Iya, betul. Ada sidak secara rutin, ada operasi pasar gitu ya. Ada juga berkirim surat kepada kepada presiden, kepada kementerian. Ini problemnya juga di produksi, di pabrik-pabrik sawitnya, ya kan? Nah, ini tolong dong dilihat kebijakannya. Jangan-jangan karena kebijakan ceng ke biodiesel tadi itu berdampak, kira-kira kayak gitu loh. Nah, dan memang harus serius, karena kalau ini dibiarkan itu bahaya untuk perekonomian kita, kira-kira gitu. Oke, Bang Deddy, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol dengan kami ADTV Bengkulu. Mudah-mudahan kelangkaan minyak goreng ini segera teratasi. Makasih Bang Deddy atas waktunya, Bang Deddy. Oke ya, sama-sama. Sip. Pokoknya lanjut. Mantap untuk ADTV. Oke, terima kasih. Siap. Baik teman-teman ADTV, demikian tadi obrolan kita dengan Bang Dedianto yang sudah memberikan penjelasan bagaimana dari hasil sidaknya di pihak-pihak distributor minyak goreng ini, kenapa terjadi kelangkaan, kemudian melakukan penelusuran apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari kelangkaan ini. Dan solusi sudah disampaikan, barangkali juga para masyarakat yang tentunya memiliki bahan-bahan tertentu yang sudah melakukan yang sudah tersedia bahan pokok untuk pembuatan minyak goreng ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan dari ketersediaan minyak goreng ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya yang sudah bersama di ADTV Bengkulu. Jangan lupa untuk mendukung channel ADTV Bengkulu, caranya klik tombol subscribe dan loncengnya, kemudian membagikan video ini agar lebih dikenal oleh orang lain. Terima kasih, sampai ketemu pada video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.